Itu apa? Itu bedanya tulisan dan baca. Kalau bahasa Tulisan Inggris dan baca, dan bahasa cara Prancis, baca. bacanya dan tulisannya beda jauh. Tapi Bagaimana bahasa Indonesia itu mekar berkembang, guys. Tidak tahu tentang kewujudan negara-negara di sebelah Asia Tenggara ni. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabare? Gimana guys kabar anda hari ini? Moga semuanya sehat-sehat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja singgah, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Selamat bergabung saya ucapkan kepada anda. Oke guys, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita. Di mana kali ini kita nak lihat katanya ada satu keluarga daripada Jerman. Kabarnya kenapa bule daripada Jerman ini memilih untuk belajar bahasa Indonesia. Kenapa guys? Dan video ini daripada channel keluarga Papua Jerman ya. Jangan lupa untuk berikan subscribe, tanda sokongan dan dukungan anda semua guys. Dengan judulnya kenapa bule Jerman pilih untuk belajar bahasa Indonesia. Itu judulnya. Tanpa basa-basi, yuk guys sama-sama kita simak di dalam video kali ini guys. waktu saya cerita ke sapu teman-teman dan sapu keluarga, kalau saya belajar bahasa Indonesia, mereka bingung. Bingung. Halo teman-teman, Halo. kembali lagi dengan saya. Kita lagi duduk di taman menikmati matahari. Ini juga ada banyak orang lain ada. Mereka juga menikmati matahari. Masih ya bahasa Indonesianya. Ini mereka semua berjemur. Lagi berjemur. Enak ya. Ini gara-gara di sini Jemur di baru Padang. selesai musim dingin. Musim dingin. Sekarang sudah mau musim panas. Pertama kali di sini di luar panas. Kalau siang sore begitu, semua orang mau keluar, tidur di dalam taman. Enak. Karena kita lagi ada waktu, kita lagi free. Saya mau cerita tentang bagaimana saya bisa belajar bahasa Indonesia. Bagaimana bisa belajar bahasa Pertama Indonesia? kali itu di universitas di semester pertama di sapu jurusan kita harus pilih salah satu bahasa yang dari luar Eropa. Dan saya lihat ada bahasa apa, ada macam-macam. Ada bahasa Arab, ada bahasa Cina. Tapi yang masih ada waktu di sapunya jadwal, cuma kursus bahasa Indonesia yang bisa. Cuma itu yang pas, yang cocok, yang lain tidak bisa. Karena itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Dan saya juga pengen sekali belajar bahasa yang dari luar Eropa. Setelah saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya cepat sadar itu belajarnya tidak terlalu susah. Karena gramatiknya beda jauh sih, tapi yang menurut orang Jerman susah itu tidak terlalu susah di bahasa Indonesia. Kita pertama kali belajar bahasa Inggris dan bahasa Prancis di sini, dan banyak orang lain juga bilang bahasa Indonesia itu gampang belajar karena yang susah di bahasa Inggris dan bahasa Prancis itu tidak susah di bahasa Indonesia. Yaitu apa? Itu bedanya tulisan dan baca. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Prancis, bacanya dan tulisannya beda jauh, tapi kalau bahasa Indonesia tidak terlalu. Gramatiknya kalau itu ya, mereka punya tanggapan tentang bahasa ya. Katanya belajar bahasa Indonesia ini gampang. Dari penulisan dan cara bacanya sama, tak seperti bahasa Inggris, bahasa yang lain lah, bahasa Cina. Penulisannya dan cara bacanya agak susah. Dan bagaimana dia boleh bisa belajar bahasa Indonesia? Daripada universitas yang dia belajar, salah satu subjek mereka kena pilih untuk belajar bahasa luar, bahasa Eropah. Dan dia memilih bahasa Indonesia. Nah guys, ternyata di sini kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu mekar berkembang guys. Sehingga bule-bule memilih untuk belajar bahasa Indonesia. Mantap ya. kita harus belajar ya, tapi
kalau kita mungkin salah, orang tetap mengerti. Kalau kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Prancis dan kita salah gramatik, orang langsung tidak mengerti sama sekali. Ya benar. Karena itu Benar, menurut saya benar. bahasa Indonesia tidak terlalu susah. Waktu saya cerita ke sapu teman-teman dan sapu keluarga, kalau saya belajar bahasa Indonesia, mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Kenapa? Karena satu, mereka tidak tahu Indonesia ada. Mereka belum tahu bahasa Indonesia ada, mereka belum tahu negara Indonesia. Dan kalau yang sudah tahu Indonesia, mereka tidak tahu ada bahasa sendiri di sana. Macam tu Yang pun ada. kedua, ya yang bikin mereka bingung itu gunanya. Mereka pikir apa gunanya? Kalau bahasa Cina mungkin sudah butuh itu kalau mau kerja atau jalan-jalan harus pakai bahasa Cina. Kalau harus pakai bahasa Inggris mungkin juga, tapi bahasa Indonesia mereka tidak tahu. Mereka juga tidak tahu ada banyak orang di Indonesia. Banyak orang ada di Cina mereka tahu, tapi mereka tidak tahu ada banyak orang yang tinggal di Indonesia yang cuma bisa bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yang bikin mereka bingung itu kenapa saya cepat bisa belajar bahasa, karena mereka pikir bahasa Indonesia itu susah kayak bahasa Cina atau bahasa Prancis. Harus belajar bacanya yang beda jauh dan harus belajar gramatik yang sangat susah. Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar, gramatiknya dan bacanya tidak terlalu susah. Ya benar. Karena itu ya mereka bingung. Ada beberapa hal yang bikin mereka bingung, tapi sebenarnya mereka cuma kaget karena mereka tidak tahu tentang Indonesia. Orang Jerman tahu. Kalau orang Jerman tentang Indonesia mereka cuma tahu Bali karena sering ada yang liburan ke sana. Tapi padahal mereka sudah mungkin pernah ke Bali, mereka tidak tahu itu di dalam negara Indonesia. Mereka cuma pikir itu Pulau Bali, mereka tidak pikir itu Indonesia. Ini pelik guys. Ternyata di zaman yang cukup moden macam ni guys, masih ada orang-orang di belahan dunia yang lain tidak tahu tentang kewujudan negara-negara di sebelah Asia Tenggara ni, terutamanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei kan. Masih ada ya. Itu saja yang orang Jerman tahu tentang Indonesia. Jangan lupa Komen, subscribe, like, dan share. Mantap. Oke guys, demikian ya video daripada keluarga Papua Jerman. Kita telah mendengar tadi bagaimana bule daripada Jerman ni bisa belajar bahasa Indonesia. Di universitas tempat dia belajar, salah satu jurusannya dia mesti memilih bahasa yang di luar Eropah. Dan kata bule ini tadi, bahasa Indonesia itu tidaklah susah seperti bahasa-bahasa yang lain. Dari segi penulisan dan cara bacanya sama, bezalah dengan bahasa-bahasa yang lain. Dari segi tulisan dan cara bacanya agak berbeza ya. Contoh yang seperti kita boleh lihat, bahasa Cina penulisannya bahasanya lain, bahasa Perancis itu antara contoh-contoh bahasa yang agak susah lah untuk kita belajar. Ternyata guys, daripada video ini kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu kita bisa katakan tumbuh mekar guys. Makin global. Penerimaan bahasa Indonesia ni di dunia Eropah guys, semakin mendapat tempat di hati mereka. Tapi guys, yang bikin saya pelik sedikit di sini guys, masih ada orang-orang di belahan benua yang lain guys, masih tidak tahu lagi kewujudan Indonesia, kewujudan negara-negara yang ada di Asia Tenggara ni guys. Ini buat saya agak muskil ya. Kehidupan di dunia yang serba moden, serba canggih macam ni, masih ada lagi guys orang-orang yang tidak tahu tentang Indonesia. Seperti yang dikatakan buli ini tadi, orang Jerman ada juga yang pergi ke Pulau Bali, tetapi mereka tidak tahu guys, Pulau Bali itu sebahagian daripada Indonesia. Mereka ingat Pulau Bali itu adalah negara lain ataupun pulau lain, tidak termasuk dalam Indonesia. Masih ada rupanya ya guys. Aduh. So guys, gimana guys menurut anda tentang video yang telah kita reactionkan sebentar tadi? Bagaimana penerimaan bahasa Indonesia itu begitu baik di Eropah, dan kita dapat lihat bagaimana bule ini bisa bertutur dalam bahasa Indonesia dengan begitu fasih sekali guys.
Bagaimana guys menurut anda? Jika anda punya pendapat, nanti anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ini, saya mohon maaf. Dan jika anda suka, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen, dan share. Moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.